syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, alhamdulillah sudah sampai 161, Ustaz. halaman 161. Iya. Ya udah selesai nih ya Pak ya, yang ini ya. Udah selesai ini. Ini apa ini? Syartun atnu bimana atau bisyarat dengan dia bersyarat. Takunu atau menjadi dia makna. Itu ada ilah atau ilah sampai ilah kecuali. Jadi ini nanti punya syarat ya, sehingga dia punya makna ilah sampai atau kecuali. Yang pertama alati bimana ilah. Yang dia punya makna ilah. Lebih Tuhan untuk menguatkan pemahaman ayakuna maqablaha yan koto yan koti in fa'ala yan fa'ilu, berarti in koto yan kodi maqabla yan kodi sayan fasayan. Yan kodi itu selesai, sayan fasayan satu. Lalu syair berkata seorang pujangga, la astahilana as-so'bah. Sungguh aku, apa kemarin Pak, istah itu menjadikan mudah ya. Yeah. As-so'bah itu satu yang sulit. Sampai, berarti di sini awalnya diartikan sampai ya. Karena maknanya lah, trika muna, aku mencapai cita-cita. Astahilana, sungguh aku jadikan So'bah itu satu penghalang, suatu hambatan, kesulitan, sampai ananya ilah berarti sampai, trika muna, aku mencapai cita-cita, sampai cita-cita. Yaitu ila an utrika almuna. Setelah ila ada an, maka ini menjadi mansub. Trikanya menjadi mansubnya dengan fathah. Karena ada an yang disembunyikan setelah ila. Setelah au makna ila, dan setelah ila ada an, sehingga ini trika, mansub. Harfu atfin mabniun ala sukun. Itu huruf ataf mabniun ala sukun. Utrika fi'il mudhari' mansubun bi'an munmar. Dia mansubnya ada huruf an mutmaratun yang disembunyikan, bukan mutmaratun. Wujuban, dan dia memang harus disembunyikan, tidak boleh ditulis, karena ada an yang boleh ditulis, ada an yang boleh disembunyikan ya. Kita udah lewat materinya itu yang di atas. Kalau ini annya wajib disembunyikan, mutmaratun wujuban, wajib disembunyikan, tidak boleh ditulis. Wa alamatun nasbihi al-fathatu, alamat nasabnya adalah fathah di atas kaf. Wal fa'il domir, dalam di ini ada fa'il ana, saya mencapai. Domir mustatirun takdiruhu ana, yang cocok, yang sesuai dengan utrika. Kayaknya ini bukan kamu ya, satu kata utrika. Yang cocok dengan utrika ini adalah fa'ilnya adalah ana. Qauluka atanawalu ta'ama au asbah. Seperti perkataanku, atanawalu, aku makan, atau aku sarapan, atau makanan. Au ini maknanya ilah. Maknanya ilah asba'a, kenyang.
ila berarti atanawalu to'ama, aku makan makanan, aku sarapan, sampai nih di sini ada an, ila an asba'a. Asba'a artinya kenyang. Ya, tapi maksudnya kan kalau kita kembali ke hadis, nggak boleh sampai kenyang ya, hampir kenyang aja ya, mendekati kenyang harus sudah dihentikan makan. Karena lambung ini butuh dibagi tiga, sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Supaya apa? Tidak ngap. Kalau ngap nanti sujud itu menjadi males. Mau sholat itu ngap, rada ogah-ogahan. Kenapa? Ketika rukuk sujud, ketika perut ngap ya rada tersiksa itu. Sholatnya rada tersiksa. Baik, jaga agar sepertiga, tidak sampai kenyang. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Ae ila an asba'a. Ila sampai annya mutmar, asba'a saya kenyang. Asba'a harusnya asba'u, tapi dia nasab oleh an mutmar. Qauluka seperti juga perkataanmu ikra'ul Qur'an au aba. Ikra'ul, akra'u nih. Akra'u saya membaca Quran. Au maknanya ila sampai, setelah ila ada an, as'aba ini dinasabkan oleh an. At'abu, aku capek, aku lelah. Jadi akra'ul Quran, aku membaca Quran, au as'aba bimakna ila an at'aba, sampai saya capek. Aku membaca Quran, au as'aba. Tapi kalau belum belajar nahwu kan au terus diartikan atau ya, kalau diartikan atau ini rada kurang bisa dipahami kalimatnya. Akra'u, aku membaca Quran, akra'u Quran, au atau as'aba, aku capek. Oh iya, apa ini pilihannya? Membaca Quran atau capek berarti ya. Kalau nggak baca Quran berarti capek. Tapi kan ini maksudnya aku membaca Quran sampai saya merasa capek, merasa lelah, merasa mata sudah ngantuk, itu capek. Matanya capek, ngantuk. Karena mata punya kekuatan, dia nggak akan bisa melek terusan, nggak akan bisa. Dia ada waktu-waktu yang dia emang harus istirahat. Kalau udah waktunya ngantuk, walaupun otot dia itu keker, ya nggak mampu menahan kelopak mata yang berapa miligram bobotnya itu ya. Nggak akan kuat nahan tuh, walaupun dia ahli angkat besi, nggak akan kuat dia menahan ngangkat kelopak mata gitu ya. Udah ngantuk ya ngantuk aja. Nah begitu, ila an at'aba, sampai saya capek. Kemudian yang kedua, au alati bimana ila. Selain maknanya ila sampai, au juga artinya kecuali. Kalau ila tadi maknanya sampai. Selain makna sampai juga bisa ila, artinya kecuali. Ya, baik, itu. Begitulah. Untuk memudahkan pemahaman, yakuna maqaula mimma yang qadid daf'atan wahidatan. Daf'atan wahidatan. Yakuna hendaklah dia menjadi apa yang sebelumnya, mimma dari apa yang qadi yang sudah selesai, daf'atan wahidatan itu selesai sekaligus gitu maksudnya. Selesai sekaligus. Qaulu sa'in, berkata berjaga, wa kuntu idza wazamtu qanata qaumin. Ini sudah belum Pak kemarin? Belum ya? Belum, Ustaz. Kuntu aku adalah kuntu saya idza apabila amastu itu ini mengerlingkan mata, ini mengerlingkan mata, mengedipkan mata, kode gitu ya, mengerlingkan mata.
Tapi di sini masuk aslinya jasabtu. Jasabtu itu spionase, mata-mata, spionase. Di ngerlingkan mata ini maksudnya apa? Apa itu Pak? Spionase itu bahasa Indonesianya apa Pak? Ya, memata-matai ya? Ya, memata-matai. Memata-matai. Memata-matai itu mengawasi tapi tidak sampai dilihat oleh orang yang tak mata-matai. Ida amastu kau konata kaum itu apa ini? Satu urusan suatu kaum boleh ya gitu ya. Urusan atau kekuatan suatu kaum. Apabila saya memata-matai suatu kelebihan atau urusan suatu kaum, kasartu aku mematahkan. Aku mematahkan. Ku'ubaha pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Au tastakima. Au ini bimana ila. Au ini bimana ila. Ila ila kemudian adaan ya. Adaan. Ilaan tastakima. Kasar tuku ubah, aku akan mematahkan pergelangan kakinya. Au tastakima kecuali berarti kalau nggak mematahkan tastakima dia tegak lurus. Dia tegak lurus. Berarti kalau nggak dengan cara mematahkan pergelangan kaki, maka dia akan lurus. Maksudnya lurus, nggak akan mendapatkan serangan, gangguan atau halangan apapun. Dia tegak lurus atas takim. Jadi caranya untuk mematahkannya adalah dengan cara untuk mengalahkan berarti ya dengan mematahkan pergelangan kaki. Kamu ubah itu. Ila kecuali apabila nggak dilakukan ini maka dia tegak lurus kuat. Ya kira-kira gitu ya, rada susah ini dipahami, tapi kira-kira gitu. Jadi atau ila antastakima kecuali dia menjadi tegak kembali. Ila antastakima. Jadi tastakimu menjadi tastakima dinasobkan oleh an. Baik, kita lanjut 16162 halaman 162. Tatbiqatu ala nawasibil mutori. Praktek tatbik itu praktek latihan ala pada bab nawasib. Nawasib itu kata yang menasabkan al-mudhari fil mudhari. Tatbikul ula mujabun anhu. Mujabun itu sudah dijawab berarti ya, mujabun anhu. Mujabun anhu sudah ada jawabannya, ada solusinya. Istakhrij kula mudhari mansubin. Berarti itu ya, kuli ini kan dorob, setelah dorob dia majrur. Istakhrij kula mudhari mansubin. Fadkur sibahu. Kemudian sebutlah sibahu nasibnya. Nasib itu huruf atau kata yang menasabkannya. Wa alamatu nasbi dan juga sebut itu alamat nasabnya. Di huruf nasabnya apa, kemudian sebut alamat nasabnya. Silakan Pak Zainuddin, silakan nomor 1. Qala ta'ala abrahal ardo hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li
lan harfu nafyin wa nasbin istiqbali mabniun ala kasr ala sukuni. Aproha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa ala matu nasbihi al fathah wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu ana hatta harfu jarrin mabni ala sukuni. Ya'dana fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi al fathah wal masdarul muawwalu min an al mudmarah fi'lun wal fi'lu fi mahalli jarin bi harfil jari hatta au harfu atfin mabni ala sukuni yahkuma fi'lun mudhari'un ma'tufun ala ya'dana mansubun wa alamatu nasbihi al fathah. Ya, baik, alhamdulillah. Balan abroha surat apa Yusuf 80 ya. Balan abrohal arto, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan ini tanah, ini tempat, arto tanah. Hatta ya'zana li, sampai ya'zana memberi izin li kepadaku abi bapakku. Au yahkumullah, au atau yahkumullah, Allah akan menghakimi aku, maksudnya menghukumnya. Lan, mana lan ini? Lan ini tidaknya itu sampai hari kiamat, tapi kalau syaratnya terpenuhi menjadi ya. Di lan itu sekali-kali tidak akan pernah abrohal arto, aku meninggalkan tanah ini. Sampai kapan tidaknya? Sampai hari kiamat. Tapi ini kan ada syarat. Ya danali, kecuali kalau ayahku mengizinkan aku ya, jadi pergi gitu. Tapi lan itu seperti itu. Lan itu tidaknya itu sampai kapanpun. Tapi kalau syaratnya terpenuhi menjadi ya, jadi tidak laginya jadi berubah. Tidak akan meninggalkannya jadi berubah, jadi meninggalkan. Karena syaratnya terpenuhi, yaitu ada izin dari ayah, dari orang tua. Lan harfu nafyin wa nasbin. Lan itu huruf nafi, dan dia punya amal menasabkan. Maka afrohu menjadi afroha. Ini nasab oleh lan. Wa istiqbal, dia waktunya adalah akan datang. Lan itu 1 huruf nafi, 2 huruf nasab, 3 huruf istiqbal. Karena bicara waktunya akan datang. Akan datang. Artinya kalau akan datang ya ba'da takalum, setelah mengucapkan kalimat itu. Kejadiannya atau waktunya ba'da takalum. Huruf nafi, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Mabniun ala sukun. Lan, nonnya sukun. Abroha fi'il mudhari mansubun. Mansub bilan. Mansubnya dengan huruf lan yang di depannya. Abrohu menjadi abroha. Wa alamatu nasbi al-fathatu. Dan alamat nasabnya adalah fathah karena dia bukan fi'il 5. Kalau fi'il 5 alamat nasabnya nanti dengan membuang nun. Tapi abrohu kan bukan fi'il 5. Maka alamat nasabnya dengan fathah al-fathatu. Di dalam abroha ini ada fa'il. Fa'ilnya wujudnya dhamir mustatir.
Domir itu kata ganti nama, mustatir itu sembunyi, tersembunyi. Karena Abroha mana domirnya tidak kelihatan, namanya domir mustatir, disembunyikan. Takdiruhu ana, yang cocok dengan Abrohu, domir yang cocok adalah takdiru ana, domir ana, aku. Kemudian hatta harfu jarin mabniun ala sukun. Hatta ini sebenarnya alif ya. Hatta ini huruf terakhirnya alif, alif bengkok itu. Alif yang ditulis dalam wujud ya, tapi alif dia. Alif. Di hatta harfu jar mabniun ala sukun, sukun di atas alif. Hatta. Ya'dana ini dari asalnya ya'danu menjadi fathah mansubun bi'an. Di setelah hatta ini ada an, hatta an. Annya disembunyikan. Hatta an ya'dana begitu. Dia mansub bi'an mutmarotun wujuban, yang disembunyikan mutmarotun itu wujuban dan status sembunyinya wajib. Karena nanti ada an yang boleh disembunyikan, boleh dimunculkan. Kalau setelah hatta ini wajib disembunyikan annya, nggak boleh ditulis. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya'dana ini fathah, ini huruf nunnya. Asalnya ya'danu, yang itu menjadi alamat nasabnya. Wal masdar muawal min al-atmumarota. Ya an ya'dana ini adalah masdar muawal. Maksudnya an ya'dana ini bisa diganti isim masdar gitu ya, rangkaian dari an ditambah ya'dana. Ini rangkaian an ditambah ya'dana ini bisa diganti isim masdar, maka dikatakan masdar muawal. Bisa diganti isim masdar. Nanti dia tidak merubah makna kalimat, boleh diganti isim masdar. Seperti antasumu khairul lakum. Antasumu itu kan masdar muawal tuh. An antasumu khairul lakum. Ini an ditambah fi'il mudhari ini kan masdar muawal. Ini masdar muawal. Jadi kalau ada an ditambah mudhari itu bisa dirubah menjadi isim masdar. Namanya masdar muawal nih ya, rangkaian an dengan tambah mudhari masdar muawal. Muawal. L-nya satu. Masdar muawal, W-nya yang muawal. Kalau diganti dengan masdar bagaimana? Berarti saumukum khairul lakum gitu ya. Tasumu dibuat masdar kan jadi saum, puasa. Di saumukum khairul lakum. Puasamu itu lebih baik bagi kamu. Jadi antasumu ini rangkaian an ditambah fi'il mudhari ini disebut masdar muawal, maksudnya dia boleh diganti dengan isim masdar. Tasumu kan sauman masdarnya, berarti tasumu saumukum, puasa kamu itu khairul lakum, lebih baik bagimu. Begitu. Jadi masdarnya di sini. Masdar sebagai pengganti dari antasumu. Jadi nanti kalau kita ketemu ini masdar muawal nih, maksudnya dia bisa diganti dengan isim masdar dan maknanya sama.
Hatta. Oh, bukan al. Hatta sampai ya, sampai. Ini kau sudah kalimat baru. Au. Nah, ini kita lihat lagi. Au ini. Au marfu'at bin mabniun ala sukun yakuma fil mudhari' mabniun ala ya'dana. Nah, yakuma ini enggak adaan karena au ini atop, dia mengatopkan, dia harus menjadi penimbang. Penimbang kan harus adil. Yahkumu ini ditimbang oleh au, satu sisinya adalah ya'dana. Kalau ya'dana nasab maka yahkuma juga nasab. Ya, wawu atop, huruf atop kan begitu, menimbang sehingga sama ya, sama i'rabnya. Hatta an ya'dana. Ya'dana itu nasabnya oleh an mutmar. Tapi yahkuma kan nggak ada annya. Nggak ada an, karena ini aunya wawu atop. Dia ditimbang dimaktubkan kepada ya'dana, ya'dananya ini nasab fatkah, maka yahkuma juga menjadi fatkah. Jadi nasab. Hatta au yahkuma Allahu li. Allah menghukum aku. Nah, baik, begitu. Nomor 2, silakan Pak Milas, silakan. Qala ta'ala Fa'in aradtum antastardi'u auladakum fala junaha alaikum antastardi'u an harfun nasbun wa masdarun wa istakbalun mabniun ala sukuni tardi'u fa'ilun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi khatfun nuni li'anahu min asfa'il qamsal wawu jama'ah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi makhali rofa'un fa'ilun wal masdarun mu'awal min an wal fa'ilun fi makhali nasbin maf'ulin bihi lil fa'ilun aradtum. Ya, baik. Surat Al-Baqarah 233. Wa in aradtum jika kamu mau antas tarti'u untuk menyusui ya, rodoah menyusui. Auladakum anak-anakmu fala junaha alaikum. Ya enggak apa-apa, enggak ada dosa bagimu. Ini maksudnya apa itu? Ya harus dilihat ya ke ayat 233. Maksudnya menyusui itu kan sampai 2 tahun tuh. 2 tahun. Kewajiban ya Pak, 2 tahun menyusui itu. Iya. Setelah 2 tahun boleh nggak tetap disusui? Ini masalah talak ini Ustaz. Hah? Ini masalah talak Ustaz. Jadi masalah, kalau ini masalah talak. Jadi kalau istrinya tetap mau menyusui boleh gitu. Bab masalah talak ini Pak 233 ini. Oh, bab talak. Oh. Iya. Jadi kalau istrinya mau menyusui diperbolehkan gitu. Nanti suaminya yang harus membiayai gitu Ustaz. Oh iya. Tolong baca artinya Bu. Apa artinya lengkapnya Pak? Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena
anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, baik. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah jelas ya dari terjemahnya. Ya, baik, kita belajar dari sisi apanya, sisi nahunya ya. Wa in aradtum antastartiu, ini aslinya kan tastartiuna, karena ini fi'il 5. Fi'il 5 nasab oleh an, maka dia dihapus nonnya, tambahkan alif farqiyah. Tastartiu setelah wawu jamaknya ada alif ditambahkan. Untuk apa? Untuk membedakan atau mengidentifikasi wawunya itu adalah wawu tambahan, wawu jamak. Bukan wawu anggota dari fi'il, bukan wawu anggota dari asli dari fi'il itu. An itu yang pertama tadi apa Pak? Huruf nasab, kemudian huruf masdar maksudnya rangkaian antastartiu itu bisa dirubah menjadi isim masdar, bentuk isim masdar. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, masdarnya istif'alan berarti istif'alan istirdo'an ya. Masdarnya menjadi istirdo'an. Istirdo'akum gitu berarti ya. Penyusuan kamu auladakum terhadap anak-anakmu itu, wala junaha alaikum, tidak ada dosa bagimu. Jadi kalau an ditambah tastarti'u itu menjadi dirubah menjadi masdar, fi'il mudhari'nya menjadi istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, istirdo'akum, penyusuan kamu auladakum terhadap anak-anak kamu gitu ya. Di an di sini disebut masdarun, huruf masdarun, maksudnya huruf masdar muawal an. Jadi dia punya kekhususan ya Pak, kalau an masuk pada fi'il mudhari' dia bisa diganti menjadi isim masdar dan maknanya tidak berubah, maknanya sama. Tapi kalau yang tertulis itu antastartiu ya kita bacanya seperti itu, tidak boleh dirubah-rubah, tapi secara makna bisa dirubah menjadi isim masdar. Kemudian huruf nasab, kedua huruf masdar, yang ketiga huruf istiqbal. Inilah an. An itu punya beberapa sebutan. Yang pertama huruf nasab, harfu nasab. Yang kedua huruf masdariyah. Yang ketiga huruf istiqbal, karena waktunya dia ba'da takalum. Pada waktunya itu akan datang. Mabniun ala sukun. Ya, annya nonnya selalu sukun. Tastartiu fi'il mudhari' mansubun bi'an. Dia mansubnya dengan cara membuang nonnya karena dia fi'il 5. Sebelum adaan dia tastartiuna. Ini nanya dihapus. Wa alamatun nasbi hadfun nuni. Dan alamat nasabnya adalah dengan menghapus nun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia fi'il 5. Ya, fi'il 5. Fi'il 5 nasabnya dengan menghapus nun. Isimnya juga menghapus nun. Kalau nunnya ada berarti dia rofa, marfu, masih asli. Wawul jamaah ini tasartiu, ada wawu jamaahnya ini. Wawu yang bukan anggota dari fi'il, dia wawu tambahan. Wawu jamaah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in adalah antum. Di wawunya ini adalah antum.
antum berarti kalian menyusui. Kalian menyusui ya. Kalian menyusui. Antum. Startiu. Antum. Wawu jamanya antum. Antum itu domir. Domir itu mabni. Sedangkan dia fa'il di sini. Antum itu fa'il. Ya yang menyusui. Yang menyusui kan berarti fa'il nih. Fa'il itu marfu, tapi tidak dikatakan marfu, tapi dikatakan fi mahali rof'in. Kalau mabni kan dia menolak dihukumi, disebut, disematkan kata marfu. Hukum i'rab kan tidak mau. Maunya apa? Fi mahali rof'in. Dia numpang posisi rofa saja. Kenapa kok rofa? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu marfu. Tapi dia tidak dikatakan marfu atau tidak dikatakan rofa karena mabni. Dia menolak dikatakan marfu, dikatakan rofa. Maunya fi mahali rof'in. Fi mahali rof'in. Masdar mu'awal min an wal fi'li, an ditambah fi'il mudhari' fi mahali nasbin. Nah, ketika dia sudah posisinya sebagai isim masdar, ini di isim masdar, isim kata benda masdar, maka dia berubah posisinya, dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari fi'il aradtum. Nih, jadi aradtum ini fi'ilnya. Antas tartium ini menjadi maf'ul bih ketika dia dirubah menjadi istirdo'akum, penyusuan kamu. Jadi penyusuan kamu itu menjadi maf'ul bih dari fi'il aradtum. Fi'il aradtum punya maf'ul bentuknya masdar mu'awal istirdo'akum. Ini berubah dulu menjadi maf'ul. Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub. Maf'ul bih itu mansub. Maka di sini dikatakan fi mahali nasbin karena dia rangkaian bentuk masdar mu'awal. Masdar mu'awal fi mahali nasbin. Maf'ul bih. Tidak dikatakan langsung nasab tapi fi mahali nasbin. Dia menempati posisi nasab dari fi'il aradtum. Baik, selesai. Kita lanjut. Nomor 3 Pak Abu Yahya ada, silakan. Bismillah. Qala ta'ala, "Maka Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Wa ma kana Allahu liyakum 'ala al-tayyib." Liyadhara lamu yuhudi atau jarri memberi ala kasri. Yadhara fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa wal masdarul muawwalu min an al-mutmarati wal fi'li fi mahalli jarrin bi harfil jarri lamul juhudi hatta harfu jarri yamiza fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa wal masdaru والمصدر المؤول من أن المثمرة والفعل في محل جر بحرف جر حتى ليطاع لأكم اللام واللام الجحود حرف جر مبني على الكسر يطاع لأكم فعل مضارع منصوب بأن مثمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن مطمرة المطمرة والفعل في محل جر بحرف الجر لام الجحود. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ini surat Ali Imran ayat ayat 179.
Makana ini coba baca artinya Pak. Ada yang siap Quran terjemah. Al-Imran 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu tidak akan mendapat pahala yang benar. Baik. Jadi apa ini? Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin ya sampai bisa membedakan yang buruk dan yang baik. Baik, kita lihat. Liyadaro. Ini kok fathah, padahal ini huruf jar, li itu huruf jar tidak masuk pada fi'il mudhari, berarti setelah li ada an. Setelah li ditambah an, tambah yadharu. Yadharu. Yadharu tambahan jadi yadharo. Di an-nya akan disembunyikan. Li'an yadharu menjadi li'an yadharo, an-nya dibuang, disembunyikan jadi liyadharo. Ini kadang rancu. Ini li kan huruf jar ini. Huruf jar kok masuk pada fi'il mudhari? Iya, dia tidak masuk pada fi'il mudhari karena setelah li ada an. An yang disembunyikan. Tapi itu nempel langsung. Iya, karena an-nya disembunyikan. Jadi seperti itu nempel langsung ke yadharo. Seperti li itu bisa masuk pada yadharo, padahal tidak boleh. Huruf jar tidak boleh masuk pada fi'il mudhari. Liyadharo lam. Alam juhud. Kenapa dia dikatakan lam juhud? Karena didahului ma. Jadi ma ditambah titik-titik li gitu ya, rangkaiannya itu. Lamnya ini pasti disebut lam juhud. Tandanya begitu. Lam juhud itu lam penyangkalan. Lam penyangkalan berarti di depan itu pasti nanti ada yang menegasikan, jadi yang menafikan, yaitu huruf ma itu. Jadi yang menjadikan kalimatnya negatif, menegasikan. Harfu jarin mabniun alal kasri. Li itu huruf jar mabniun alal kasri, yadharo fil mudhari mansubun bi an. Dia yadharu menjadi yadharo. An-nya mudmaral wujuban, dia wajib disembunyikan, wa alamatun nasfi al-fatatu. Kemudian di dalam wal fa'il dhamir takdiru huwa. Di dalam yadharo ada fa'il dhamir huwa. Kemudian an ditambah yadharo itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal. An ditambah yadharo. Ini adalah masdar muawwal. Rangkaian dari an ditambah fi'il mudhari itu masdar muawwal namanya. Kalau masdar muawwal, dia sesungguhnya boleh diganti dengan isim. Isimnya isim masdar. Namanya masdar muawwal. Kemudian lagi nih, lam juhud. Mar fil mahalijar lal fijar lam juhud. Karena bentuknya ini sudah isim, kemudian ditambah huruf jar, di depannya li an yadharo, maka ini adalah sudah isim, karena li itu masuk pada isim, maka an yadharo ini dia fi mahali jarin biharfi jar, li. Dia menempati posisi jar oleh huruf li. Maka di sini dikatakan mana tadi? Ini. Bimahali jarin biharfi jar. Bimahali jarin.
Fi mahali jarin. Hatta liyutli'akum, hingga yutli'akum ini sama ini. Ya dali ditambahkan. Li ditambahkan. Tambah yutli'a. Yutli'a. Ini an yutli'a ini master muawal lagi. Dia diposisikan sebagai isim sehingga fi mahali jar oleh li yang di depan. Karena ini adalah isim masdar. Ya, sudah selesai ya Pak ya. Sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan sampai nomor 4, nomor 3. Baik, lazab dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta masih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi